Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ikhwah fillah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali di channelnya Al-Fakir, di channelnya Ahmad Samsuri. Kali ini kita akan melanjutkan bahasan tentang rukun-rukun salat di dalam kitab Kifayatul Akhyar. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bil ulumihi fid darini amin. Syekh Abu Suja berkata, wa qira'atul fatihati ba'da bismillahirrahmanirrahim wa hiya ayatun minha. Membaca Al-Fatihah atau surat Al-Fatihah dan bismillahirrahmanirrahim termasuk salah satu ayat-ayatnya Al-Fatihah. Di antara rukunnya sholat yaitu membaca suratul Fatihah, karena sabda Nabi Muhammad SAW, la sholata liman lam yaqra'u bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca suratul Fatihah, membaca Fatihatul Kitab. Riwayat Bukhari Muslim. Di dalam satu riwayat lain kalimatnya begini, la tujzi'u salatul la yaqra'ur rajulu fiha bi Fatihatil Kitab. Salat tidaklah cukup jika di dalam salat tersebut orangnya tidak membaca Fatihatul Kitab. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni. Sanad hadis tersebut sahih. Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya. Di dalam riwayat lain kalimatnya begini, Ummul Qur'ani iwadun an ghairiha walaysa ghairuha minha iwadu. Surat Ummul Quran atau surat Al-Fatihah adalah sebagai pengganti dari surat-surat yang lain, dan surat-surat yang lain tidak boleh menjadi pengganti dari surat Al-Fatihah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim. Beliau berkata, riwayat ini menggunakan syaratnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Syafi'i dengan sanadnya telah memberitakan mengenai hadisnya orang yang buruk sholatnya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, fakabbir tumma qra bi umbil kitab. Bertakbirlah kemudian bacalah ummul kitab. Sabda Nabi ini jelas menunjukkan wajibnya membaca Al-Fatihah di dalam sholat. Ini hadis ini menunjukkan bahwa wajib membaca Fatihah dalam sholat. Di dalam asal kitab Ar-Rawdah, Imam Nawawi telah berkata, Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat yang sempurna nih. Yang menurut Imam Nawawi dalam kitab Ar-Rawdah adalah Bismillahirrahmanirrahim adalah kalimat ayat yang sempurna dari permulaan awal daripada surat Al-Fatihah, tanpa khilaf atau perbedaan pendapat. Hujahnya yaitu dalilnya sabda Nabi Muhammad SAW menghitung ayat-ayat Al-Fatihah 7 ayat. Al-Fatihah surat Al-Fatihah ada 7 ayat. Dan basmalah dihitung sebagai satu ayat dari surat Al-Fatihah. Hadis ini diakui oleh Imam Haramain dan Imam Al-Ghazali kepada Imam Bukhari. Akan tetapi hadis tersebut tidak terdapat di dalam Sahih Bukhari, tapi Imam Bukhari menuturkannya dalam kitab tarikhnya. Jadi ayat Al-Quran, ayat Bismillahirrahmanirrahim, ayat yang sempurna di permulaan surat Al-Fatihah. Itu hujahnya itu apa? Dalilnya itu sabda Nabi menghitung ayat-ayat Al-Fatihah 7 ayat. Nah, kemudian Bismillah itu, basmalah itu dihitung sebagai satu ayat dari surat Al-Fatihah. Dan hadis ini diakui Imam Haramain dan Imam Al-Ghazali. Ya. Tapi tidak dalam Sahih Bukhari. Tapi Imam Bukhari menuturkan dalam kitab tarikhnya. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Idza qara
qultumul hamdu faqra'u bismillahirrahmanirrahim innaha ummul qur'ani wa ummul kitabi wasab'ul mathani wa bismillahirrahmanirrahim ayatum minha aqala hiya ihda ayatiha. Apabila kamu membaca surat Alhamdu, bacalah bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah itu adalah ummul Quran, dan ummul Quran dan ummul kitab, dan termasuk ayat sab'ul matsani. Basmalah adalah satu di antara ayat-ayatnya Al-Fatihah. Ya, Nabi bersabda, basmalah adalah salah satu dari ayat-ayat Al-Fatihah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Duruqutni. Beliau berkata, semua rawi yang meriwayatkan hadis ini thiqah, dapat dipercaya. Diriwayatkan oleh Ummi Salamah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW menghitung basmalah sebagai salah satu ayat dari surat Al-Fatihah. Jelas nih ya, bisa lama nih mengatakan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab sahihnya. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab sahihnya. Syekh Abu Nasr Al-Muwaidib berkata, para ahli qiraah di negara Kufah dan para ulama ahli fikih dari negara Madinah telah sepakat bahwa basmalah atau bismillahirrahmanirrahim itu adalah salah satu ayat dari Al-Fatihah. Ya, ini jelas. Andai kata kamu mengatakan, padahal di dalam kitab Sahih Muslim ada riwayat yang diberitakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW memulai sholatnya dengan takbir, dan kemudian membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Maka jawabnya begini, itu yang dimaksud Rasulullah SAW memulai sholatnya dengan surat yang bernama surat Alhamdulillahirabbil alamin. Andai kata kamu mengatakan lagi hal itu tidak cocok dengan kenyataannya, maka jawabnya, untuk menjelaskan surat yang harus dibaca perlu adanya pengumpulan dari beberapa dalil. Tidak cukup hanya mengambil satu hadis ini. Jadi kata Aisyah nih ya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasul itu memulai sholatnya dengan takbir, ya kan? Kemudian membaca bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Kemudian jawabannya begini, ya kan? Yang dimaksud Rasulullah SAW adalah memulai sholatnya dengan surat Alhamdulillahirabbil alamin maksudnya tadi ya. Aisyah radhiyallahu anha tadi, Rasulullah maksudnya mengatakan bahwa Rasulullah SAW memulai sholatnya dengan takbir, kemudian membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, artinya begini, sholatnya Rasulullah SAW itu dimulai dengan surat yang bernama Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti kalau surat Alhamdulillahirabbil alamin surat Al-Fatihah ya. Tapi hal itu tidak cocok dengan kenyataannya ya. Untuk menjelaskan surat yang dibaca ini ya, perlunya ada beberapa dalil yang harus dikumpulkan, kan? Tidak hanya cukup mengambil satu hadis saja. Dikumpulin nih dalil-dalil semua, hadis-hadis Nabi, hadis-hadis pokoknya. Ini mengenai ini nih, surat Alhamdulillahirabbil alamin ini kan maksudnya apa itu? Bukan hanya satu hadis saja, tetapi harus kumpul beberapa dalil. Dikumpulkan beberapa dalil untuk menjelaskan ini nih ya. Nabi mulai sholat dengan diawali takbir dan kemudian membaca Alhamdulillahirabbil alamin, surat Alhamdulillahirabbil alamin, ya kan? Baik, kita lanjutkan. Adakah ketetapan basmalah bismillahirrahmanirrahim menjadi salah satu dari ayat-ayatnya Al-Fatihah tersebut dengan menggunakan dalil qat'i?
atau qat'i itu pasti maksudnya, atau dengan menggunakan dalil prasangka atau zanni ya. Jadi ketetapan bismillahirrahmanirrahim, salah satu ayatnya tersebut menggunakan dalil qat'i atau dalil zanni. Di dalam Syarh Al-Mu'azzab, Imam Nawawi berkata, qaul yang sahih, pendapat yang sahih, ketetapan tersebut menggunakan dalil zanni. Ya, ketetapan ini menggunakan dalil zanni atau prasangka, kan? Ada duga. Jadi sudah dianggap cukup dengan menggunakan dalil hadis ahad, tidak dalil yang dipastikan atau dalil qat'i. Dan kalau ada orang yang menyatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk ayat dari surat Al-Fatihah, orangnya tidak kafir. Demikian menurut ijma dari para ulama ya. Jadi gunakan dalilnya apa nih? Dalilnya zoni, dugaan atau prasangka ya. Bismillahirrahmanirrahim, salah satu ayat Al-Fatihah itu menggunakan dalil qat'i atau zoni. Di sini Imam Nawawi dikatakan menggunakan dalil zonni, dalil dugaan ya. Jadi sudah dianggap bahwa dalil hadis ini tidak dalil qat'i maksudnya gitu kan. Dan orang yang menyatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk ayat dari surat Al-Fatihah bukan termasuk orang kafir. Ini menurut Imam Nawawi. Kemudian Ibnu Rif'ah berkata, Al-Imrani pernah berkata bahwa pemilik dari kitab Al-Furu' mengkafirkan orang yang menentang adanya bismillahirrahmanirrahim sebagai salah satu ayat dari Al-Fatihah. Nah, menurut Ibnu Rif'ah, Al-Imran pernah berkata nih, pemilik dari kitab Al-Furu' ya kan, mengkafirkan orang yang menentang bismillahirrahmanirrahim atau basmalah itu sebagai salah satu ayat dari Al-Fatihah dan menganggap fasik orang yang tidak mau membaca bismillahirrahmanirrahim di dalam Al-Fatihahnya. Wallahu a'lam. Jadi orang yang menentang adanya basmalah sebagai salah satu ayat dari Al-Fatihah itu dianggap orang kafir oleh Imam Al-Imrani dalam kitab Al-Furu'nya. Sedangkan Imam An-Nawawi itu mengatakan itu tidak kafir orang tersebut gitu. Memang fikih itu banyak sekali perbedaan pendapat, tapi tujuannya sebenarnya sama, untuk kebaikan umat. Yang kita pilih aja yang mana ya kan, pakai dalil yang mana gitu. Tentunya dalil yang qat'i kan. Kalau semuanya dalilnya itu kuat, masing-masing punya dalil, ya kita tinggal pilih aja mau pilih yang mana nih kan, dalilnya tersebut. Aku berkata, Al-Mawardi dan Al-Muhammili serta Imam Haramain memberitakan adanya dua pendapat di dalam masalah basmalah ini. Apakah basmalah yang terdapat di dalam Al-Fatihah itu termasuk Al-Quran sebagaimana Al-Quran yang lain secara tetap dan pasti, ataukah hanya dari segi hukumnya saja. Ya, artinya apa? Segi hukum itu sholat yang tidak dianggap sah jika tidak membaca bismillahirrahmanirrahim di dalam surat Al-Fatihahnya. Al-Mawardi berkata, nah gini, kebanyakan dari ulama mazhab kita mengatakan ya, basmalah sebagai ayat Al-Quran dalam segi hukumnya ya, tidak secara kepastian. Nah, ini jelas ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi menurut jumhur, ketetapan tersebut dapat diterima hanya dengan menggunakan dalil sebuah hadis yang diberitakan oleh seorang saja sebagaimana hukum-hukum yang lain. Namun menurut kaul yang lain, pendapat yang lain, dalil itu tidak dapat diterima sebagai ayat-ayat Al-Quran yang lain yang harus menggunakan dalil mutawatir. Basmalah yang ditetapkan sebagai bagian dari mushaf ya, Al-Quran adalah dari penukilan
Ya, penukilan daripada sahabat Rasulullah SAW secara berurutan. Ketahui bahwa orang yang puasa membaca Al-Fatihah wajib membaca Al-Fatihah. Orang yang mampu membaca Al-Fatihah wajib membaca Al-Fatihah pada waktu dia berdiri tegak atau pada tempat yang mengganti tempat berdirinya, ya. Dan tidak ada suatu bacaan lain yang boleh mengganti bacaan Al-Fatihah karena dalil-dalil yang telah diterangkan di muka atau di sebelumnya tadi tuh, ya. Jadi orang yang membaca Fatihah wajib membaca Fatihah dengan berdiri tegak, kan? Baik, kita lanjutkan. Dalam keadaan tidak berkuasa membaca Al-Fatihah, tidak boleh orang itu membaca terjemahannya. Orang itu nggak mampu membaca Fatihah, tidak boleh orang itu membaca terjemahannya dari surat Al-Fatihah. Karena hal itu boleh menghilangkan kekuatan mukjizat. Nah, bisa menghilangkan mukjizat yang ada dalam Al-Quran. Kewajiban membaca Al-Fatihah dengan jelas adalah sama antara imam, ya, makmum dan orang yang sholat sendirian. Dalam sholat jahriyah atau sholat jar, bacanya keras itu kan, maupun di dalam sholat siriyah atau bacanya sir pelan. Di dalam satu kaul yang lain dikatakan bahwa membaca Al-Fatihah tidak wajib bagi makmum di dalam sholat jariyah. Sholat jar ya. Sholat jar itu sholat yang keras suaranya dengan syarat makmum harus mendengar bacaan imam, ya kan. Di dalam kaul yang lain, ya kan, pendapat yang lain dikatakan membaca surat Al-Fatihah tidak wajib bagi makmum, ya kan, bagi makmum di dalam sholat jariyah, ya. Syarat makmum harus mendengarkan bacaan si imam. Ketika imam baca Fatihah, makmum dengerin aja. Jadi kalau makmumnya tuli atau tempatnya jauh dari imam sehingga tidak mendengar bacaan imam, makmum tetap wajib membaca Fatihah menurut kaul yang rajih pendapat. Nah, kalau makmumnya tuli nih atau budeg atau jauh dari tempat dari imam, dia nggak dengar gitu kan bacaan imam, dia wajib nih makmum untuk membaca suratul Fatihah menurut pendapat yang kuat. Orang yang sholat wajib membaca surat Al-Fatihah lengkap dengan semua huruf-huruf yang ada di dalamnya dan juga tasdidnya. Jadi andai kata andai kata orang itu menghilangkan satu huruf atau membaca ringan huruf yang ada tasdidnya atau mengganti satu huruf dengan huruf yang lain, tidak sah bacaannya dan tidak sah pula sholatnya. Jadi orang yang sholat itu wajib membaca Fatihah lengkap dengan semua hurufnya, tanda-tanda tajwidnya, tasdidnya, ya kan, nggak boleh dikurangin, ya kan. Seandainya orang itu menghilangkan satu huruf atau bacaan ringan huruf yang ada tasdidnya atau mengganti satu huruf itu, maka sholatnya tidak sah, ya kan. Misalkan gini ya, misalkan baca apa nih, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu kan 2 harokat ya tajwidnya, alamin dibaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kan. Itu berarti mengurangi daripada harokatnya, itu nggak sah sholatnya, gitu kan, gitu. Atau mungkin tasdidnya dihilangin, Ar-Rahmanir Rahim, bacanya Ar-Rahmanir Rahim, nggak sah sholatnya karena tasdidnya dikurangin kan. Nggak ada tasdidnya di situ, padahal di situ Ar-Rahman Ar-Rahim ada tasdidnya. Nah, dia ada tasdid, dihilangin tasdidnya Ar-Rahmanir Rahim, ini nggak sah sholatnya. Baik, kita lanjutkan. Andai kata orang itu pelat itu apa nih, kurang sempurna bacaannya yang dapat merubah makna seperti mendomahkan taknya, lafaz an'amta menjadi an'amtu, ya, an'amta dibaca an'amtu atau mengkasrohkan an'amti, atau mengkasrohkan kafnya, lafaz iyyaka menjadi iyyaki,
tidak cukup bacaan dan sholatnya menjadi batal jika disengaja, dan wajib mengulangi Fatihahnya jika tidak disengaja. Jadi orang baca nih, taknya dirubah, ya kan? Barisnya aturan domah dibacanya kasroh, an'amti alaihim gitu kan, misalkan an'amtu alaihim, ya kan? Atau iyyaka dibacanya iyyaki na'budu wasta'in gitu kan dibacanya. Jadi barisnya itu harokatnya dirubah-rubah. Kalau disengaja sholatnya nggak sah, tapi kalau dilupa wajib mengulangi baca Fatihahnya menurut kitab ini. Pembacaan Al-Fatihah wajib memperturut-turutkan bacaannya antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Apabila orang itu merusak syarat itu, maka dilihat dulu. Jika orang itu terdiam lama, sekira-kira dirasa dapat memutuskan bacaan Al-Fatihah, atau kelihatan orang itu meninggalkan Al-Fatihah, batal bacaannya dan wajib mengulanginya. Apabila diamnya sebentar, tidak berpengaruh apa-apa. Jadi gini, dia wajib baca Al-Fatihah berurutannya, berturut-turut bacanya, ya kan? Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanur Rahim Maliki Yaumiddin, gitu kan. Berturut bacaannya antara satu kalimat dengan kalimat lain. Tapi orang itu merusak syarat, ya, merusak apa nih? Merusak syaratnya. Syarat ini maksudnya. Lihat dulu, jika orang itu terdiam lama, kira-kira dapat memutuskan bacaan Fatihah, atau kelihatan atau meninggalkan Al-Fatihah, bacaannya wajib batal bacanya dan wajib mengulanginya. Apabila diamnya sebentar, tidak terpengaruh apa-apa. Ini wajib memperturut-turutkan bacaannya. Bacaannya diurutin, maksudnya gitu ya. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanur Rahim Maliki Yaumiddin, berurutan bacanya, ya kan? Tidak mengulangi syaratnya, ya. Kalau dia terdiam lama, sekira-kira dirasa dapat memutuskan bacaan Fatihah, atau kelihatan itu meninggalkan Al-Fatihah, batal bacaannya dan wajib mengulanginya. Apabila diamnya sebentar, tidak berpengaruh apa-apa. Misalkan Alhamdulillahi rabbil alamin, sebentar Ar-Rahmanur Rahim Maliki Yaumiddin, ya gitu kan, berurutan. Cuman diamnya sebentar, nggak lama-lama. Ar-Rahmanur Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, gitu. Tapi kalau Alhamdulillahi rabbil alamin, lama banget, ya kan? Lama kan? Terdiam lama, kira-kira 30 menit kali ya, baca Alhamdulillah rabbil alamin, batal salatnya, ya, batal bacaannya dan wajib mengulanginya, ya. Tapi kalau sebentar dong diamnya, tidak berpengaruh apa-apa. Yang tadi tuh diam sebentar, Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanur Rahim, bentar doang diam. Tapi kalau diam nyampe 30 menit lama banget, apa setengah jam sampai 1 jam baca alhamdulillah rabbil alamin, habis itu diam 1 jam batal sholatnya dan wajib mengulanginya. Andai kata orang itu selain diam juga berniat memutuskan bacaannya, batal membacaannya menurut kaul yang sahih yang telah dipastikan oleh jumhur ulama. Andai kata orang itu menyelipkan zikir di antara kalimat-kalimat Al-Fatihah, atau menyelipkan ayat lain, atau menjawab muazin, atau mengingatkan kepada selain imam, yakni ada orang membaca Al-Quran lalu salah bacaannya kemudian diingatkan, demikian pula andai kata orang itu menyelai bacaannya dengan memuji,
Allah dengan karena ada orang lain yang bersin dan dalam semua keadaan ini batal bacaannya. Orang ini menyelipkan zikir di antara kalimat-kalimat Fatihah atau menyelipkan ayat lain, ya, atau menjawab muazin atau mengingatkan kepada selain imam. Ya, ada orang baca Al-Quran lalu bacanya mau diingatkan, ya. Jadi gini, lagi baca Fatihah diselipin kalimat lain, alhamdulillahirabbil alamin, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya, batal, ya kan? Karena diselipkan ayat-ayat lain. Atau menjeng muazin, alhamdulillahirabbil alamin, lagi azan nih kendaraan di musola sebelah, kebetulan telat dengan azan, kan? La haula, hayya 'ala shalah, wah, alhamdulillahirabbil alamin, tanggal musola sebelah, hayya 'ala shalah, la haula wala quwata illa billahil azim. Lagi baca-baca ya, menyambut orang azan gitu kan. Gitu kan. Atau lagi bersin nih, ya kan? Lagi bersin. Ada orang, kita dengar orang bersin nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Hasim. Ada yang bersin di sebelah kita. Tiba ya jawablah, yarhamkumullah. Kan gitu. Batal sholatnya. Ya kan? Pakai diselipin kalimat-kalimat ayat lain atau dengerin muazin menyambut azan lagi azan, atau mungkin ada orang bersin kita sambut gitu kan, batal semuanya tuh bacaannya. Jika yang menyelingi kalimat-kalimatnya adalah kalimat-kalimatnya Al-Fatihah itu berupa sesuatu yang disunahkan di dalam sholat, seperti mengamini bacaannya imam, mengingatkan imam ketika lupa, meminta rahmat atau meminta perlindungan dari siksa ketika mendengar ayat rahmat atau ayat azab, hal ini tidak dapat membatalkan sholat menurut qaul yang sahih. Jadi menyelingi kalimat-kalimatnya Al-Fatihah itu berupa sesuatu yang disunahkan dalam sholat, ya, seperti amin, mengamini bacaan imam, ya kan, waladhdallin amin, apa-apa, ya. Atau imam lagi lupa nih baca suratnya, ya kan, diterusin sama makmum di belakang, dibaca apa nih, surat apa, bebas lah, makin baca wadduha wal laili idza saja, lupa kan, diterusin sama imam, gitu kan. Wadduha wal laili idza saja, imam nyaut ma waddaka rabbuka wa ma qala. Nah, apa itu kan, nggak batal sholatnya karena emang imamnya lupa, diterusin sama imam sedang ngingetin doang maksudnya gitu. Semua hukum tersebut adalah bagi orang yang berkuasa membaca Al-Fatihah. Namun jika orang itu tidak mampu menghafal Al-Fatihah dengan baik, maka itu wajib belajar, maksudnya wajib, maka orang itu wajib belajar membaca atau dengan melihat mushaf, lihat Al-Quran maksudnya, walaupun mushafnya harus ia beli atau ia sewa atau pinjam, dan wajib mengusahakan lampu jika harus membaca di tempat yang gelap, dan juga harus menerima petunjuk orang lain yang mengajari Al-Fatihah pada pertengahan sholatnya. Orang-orang yang demikian itu tidak boleh meninggalkan hal-hal tersebut kecuali jika uzur, sakit, kapan gitu. Jadi gini, orang yang mampu membaca Al-Fatihah, surat Al-Fatihah, kan? Semua hukum itu adalah orang yang mampu membaca surat Al-Fatihah, semuanya itu, kan? Namun jika orang itu tidak mampu menghafal Al-Fatihah dengan baik, maka orang itu wajib belajar, ya, wajib belajar, ya kan. Kalau dia nggak punya Al-Quran, dia wajib sewa, atau dia wajib beli, atau dia wajib pinjam, atau kalau dia nggak hafal Quran.
atau lampunya mati, dia wajib membeli lampu, diusahain lampu supaya ada, supaya terang, karena dia lagi belajar kan, belajar surat Al-Fatihah, menghafal surat Al-Fatihah kan, atau menerima petunjuk orang lain gitu kan untuk mengajar Al-Fatihah, itu maksudnya. Kecuali lagi uzur apa-apa. Apabila orang tersebut tidak sempat melakukan hal-hal tersebut karena mendesaknya waktu, atau karena bebal gitu kan maksudnya, atau karena tidak ada yang mau mengajari, atau tidak ada terdapat mushaf atau lain-lain sebagainya, maka boleh orang tersebut membaca 7 ayat Al-Quran sebagai ganti Al-Fatihah, dan tidak boleh menerjemahkannya surat Al-Fatihah itu atau menggantinya dengan zikir, sebab Nabi Muhammad SAW pernah berkata kepada orang yang buruk sholatnya demikian, fa in kana ma'aka Qur'anun faqra wa illa fahmadillaha ta'ala wa hallilhu wa kabbirhu. Jika kamu dapat membaca Al-Quran, bacalah. Jika tidak dapat, memujilah kepada Allah dan agungkanlah serta berbesarkanlah dia. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat khususnya fakir dan umumnya para jamaah sekalian. Alhamdulillah. Mungkin barangkali ada kalimat-kalimat saya yang kurang berkenan, mohon kiranya para asatidz untuk meluruskannya ya. Insyaallah nanti ada selanjutannya ya. Dan akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.